Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel ini, channel yang selalu mengungkap fakta yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih karena kalian sudah mensupport channel ini. Bagi teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang adanya parti pendatang tanpa izin di Malaysia ini ditangkap teman-teman. Sangat menyedihkan sekali teman-teman, karena yang ditangkap itu adalah warga senegara kita sendiri, saudara kita sendiri yang berasal dari Indonesia. Sangat sadis juga ya, miris juga melihat kawan-kawan dari Indonesia yang ditangkap itu di tempat yang gimana ya. Saya ingin memperlihatkan, bisa dilihat di gambar ini, dan saya memperlihatkan informasinya teman-teman nih di Facebook, di Sabah Edition nih. Mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau tidak jelas nanti saya akan nih di sini Sabah Edition, gempar gempar perilaku penyeludupan manusia. Kalau kita bahasanya ini penyeludupan manusia, artinya manusia itu diseludup kayak gimana gitu, manusia diseludup. Pati, kalau di Malaysia itu pati pendatang tanpa izin, pendatang tanpa izin dari Indonesia. Wah, ini dari Indonesia lagi nih teman-teman. Banyak sih kawan-kawan kita ya, teman-teman dari Indonesia nih menggunakan lori nih. Teman-teman bisa lihat di lorinya, nanti saya simpan di sini teman-teman. Lori tank begitu, bawa pengangkut barang. Difahamkan kejadian berlaku di Lahdatu malam tadi. Ini 9 jam yang lalu ya teman-teman. Dia tulis di sini 9 jam yang lalu. Teman-teman bisa lihat 9 jam yang lalu. 9 jam yang lalu. Berarti semalam nih. Semenjak diumumkan bahwa PKP di Sabah sudah mau berakhir. Artinya sekarang masa-masa PKPB. Seperti itu, bersyarat. PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Artinya tidak ada sudah lagi mungkin sekatan jalan mungkin pada tanggal 18 begitu. Boleh sudah melintas jalan lebih dari 10 km seperti itu. Dan akhirnya pengumuman itu tadi sore pengumumannya, dan tadi malam, semalam kejadian seperti ini teman-teman. Banyak teman-teman TKI mungkin yang tidak mempunyai, saya tidak pasti dia punya dokumen atau tidak, tapi adakah mungkin dia punya paspor tapi tidak jaminan, atau mungkin sudah ada paspor tapi mati jaminan seperti itu, atau memang tidak sama sekali. Karena di sini di info Sabah ini, Sabah Edition, tidak diterangkan bahwa mereka ini mempunyai paspor atau tidak, atau ada paspor tapi mati jaminan seperti saya. Tidak, di sini tidak dijelaskan. Namun di sini hanya dijelaskan pendatang tanpa izin. Artinya kalau sudah pendatang tanpa izin, artinya semua mereka yang ada di dalam ini tidak ada izin tinggal di dalam Malaysia, seperti itu teman-teman. Jadi sangat disayangkan sekali ya teman-teman kalau ada begini. Teman-teman bisa perhatikan lagi gambarnya teman-teman. Perhatikan gambar ini, memang betul-betul di lori ya teman-teman, di truk begitu, truk pengangkut barang berkapasitas berat ya teman-teman. Ini lorinya 12, berapa tayar nih, berapa bannya ini, yang biasa muat sawit lah kalau di sini di Malaysia, di Sabah ini teman-teman. Jadi banyak sekali komen-komen di bawah ini yang mungkin ya gimana ya, ada yang bilang ini yang membawa COVID-19, ada kenapa mau di sini juga, senang kan ekonomi stabil dan sementara. Ada juga inilah manusia pembawa COVID-19 meloncat naik lagi nih. Hantar pulang pembawa COVID-19 nih. Itu kan. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi kedepannya yang seperti ini teman-teman. Tapi memang susah sih dihilangkan yang seperti ini.
Mudahan apa namanya ya, yang mungkin tidak ada surat di sini, ada sudah perwakilan Indonesia. Bisa dicek di Facebook, di media sosial, nomor teleponnya. Kalau misalnya ada permasalahan ingin pulang ke Indonesia, ya silahkan ditelepon apa namanya, konsulat Republik Indonesia, dia baik di Tawau maupun di Kota Kinabalu. Bagaimana jalannya untuk keluar dari Malaysia ke Indonesia secara sah, begitu teman-teman. Namun teman-teman TKI mungkin tidak mau ribet, tidak mau banyak berurusan, tidak mau banyak ongkos pulang pergi, menunggu apa namanya, proses-proses untuk surat-surat untuk kembali ke Indonesia. Akhirnya memilih jalan yang seperti ini. Kebanyakan sih yang saya dengar seperti itu. Akhirnya kejadiannya seperti ini teman-teman. Seperti yang tadi itu di lori itu, akhirnya ketangkap di lori seperti itu. Karena memang waktu PKP ini teman-teman, PKP teman-teman yang mobil kendaraan pribadi itu selalu ditahan. Tapi memuat barang, industri atau yang menjalankan ekonomi negara, ekonomi industri yang khususnya banyak pemasukan dengan negara, itu jalan teman-teman. Contohnya mungkin kelapa sawit seperti itu. Itu masih berjalan dan tidak ada sekatan jalan seperti itu. Dan disitulah mungkin diambil kesempatan bahwa ketika mungkin kosong, para pati pendatang tanpa izin boleh masuk dan melintas daerah seperti itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia menghormati undang-undang lah yang ada di Malaysia, mengikuti undang-undang yang ada di Malaysia. Kita tinggal di Malaysia, ikuti undang-undang Malaysia dan patuhi apa namanya ya, SOP ketika mungkin di luar kawasan kamu, seperti itu teman-teman. Kalau mungkin kalian di estate, ya mungkin kayak saya di estate, ya alhamdulillah terkawal seperti itu. Kalau di estate seperti terkawal, karena memang orang luar dilarang masuk di dalam estate seperti itu. Walau bagaimanapun di dalam estate walaupun terkawal, kita juga ada SOP begitu teman-teman ya. Walaupun mungkin ada sedikit main terkadang tidak mematuhi SOP, terkadang mematuhi SOP begitu kalau dalam estate. Namun kalau di luar teman-teman, di luar sudah kawasan kamu, di luar estate seperti itu, yang mungkin tidak bisa terkawal lagi, dan di sana banyak aturan-aturan di luar sana seperti di bandar, di perjalanan, di bus, itu memang harus betul-betul harus kamu patuhi SOP yang ada di luar teman-teman. Karena kapan tidak ya, undang-undang Malaysia ada di sana. Apabila kita ketahuan ya, siap-siap kena denda seperti itu teman-teman. Begitu sih teman-teman, bagi saya sangat sedih lah melihat teman-teman ada yang kena seperti ini, nasib kena tangkap lah begitu, nasib kena tangkap. Akhirnya apa ya, saya tidak tahu pengakhirannya apa sebenarnya. Saya belum tahu mengikuti perjalanan beritanya, kemana sudah dilarikan, kemana sudah orang, apakah dimasukkan dalam lockup atau penjara atau bagaimana, atau dipulangkan terus ke Indonesia seperti itu. Saya belum, tapi berita yang saya dapat hari ini yang semalam terjadi seperti ini teman-teman. Pati dari Indonesia menggunakan lori seperti itu teman-teman. Sangat sedih juga teman-teman mendengarkan seperti ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya sudah berkurang lah kejadian-kejadian seperti ini. Mudah-mudahan yang pulang kampung, yang pulang dengan selamat, yang masih tinggal di Malaysia, mudah-mudahan juga selamat dan selalu dimurahkan rezekinya. Kita bersabar, warga Indonesia tetap bersabar tinggal di Malaysia, karena saya paham perasaan kita, perasaan kamu pun saya paham, betul-betul ingin pulang sekali ke Indonesia. Namun pelabuhan feri di Tawau masih tutup teman-teman, masih lagi tutup. Walaupun ada yang buka, itu dengan berbagai alasan, itu harus melalui prosedur yang ada.
dari konsulat, dari immigration, seperti itu banyak prosedur. Jadi kalau misalnya mau pulang ya silahkan melapor ke konsulat dengan mengutarakan alasan-alasannya, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Yang terakhir, stay positif, jangan lupa subscribe, ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay positif.